Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila dengan NIM 2202311000104 dari kelas Ekonomi Pembangunan B akan mempresentasikan tentang konsep ekonomi dalam perspektif Francois Quesnay. Yang akan saya bahas kali ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian aliran fisiokrat. Yang kedua, biografi Francois Quesnay. Dan yang ketiga, pemikiran ekonomi Francois Quesnay. Yang pertama, pengertian aliran fisiokrat. Istilah fisiokrat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata psia yang mempunyai arti akan dan kratos yang mempunyai arti kekuatan. Dan dalam artian sebenarnya, fisiokrat berarti supremasi alam, yaitu mereka yang percaya pada hukum alam atau percaya pada aturan alam atau believe in the rule of nature, hukum alam yang penuh keselarasan dan keharmonisan selaku berlaku di mana saja dan dalam setiap situasi, atau bersifat kosmopolitan. Aliran fisiokrat muncul sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilisme. Francois Quesnay adalah pemikir fisiokrat paling terkenal pada tahun 1694 sampai 1774. Sebelumnya, Francois Quesnay adalah dokter pribadi Louis dan Madame de Pompadour. Kontribusi pemikiran terbesar bagi perkembangan ekonomi adalah hukum alam dan menjelaskan arus lingkungan ekonomi. Kaum fisiokrat percaya pada sistem ekonomi yang harmonis dan mirip dengan alam, dan karena itu setiap tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemakmuran rakyat. Kebebasan diberikan kepada manusia dan dia bisa melakukan yang terbaik untuknya. Tidak perlu campur tangan pemerintah karena alam yang akan mengatur dan semua pihak akan merasa senang dan puas. Dari sinilah muncul doktrin laissez-faire, laissez-passer, yang berarti biarkan semuanya terjadi, biarkan semuanya berlalu, atau let do, let happen. Ekonomi bebas yang digagas oleh Adam Smith dalam ilmu ekonomi klasik, tanpa adanya campur tangan pemerintah, semua akan dilakukan, masyarakat berjalan secara harmonis, otomatis, dan bersifat mengatur diri sendiri, atau self-regulating. Yang kedua, biografi Francois Quesnay. Francois Quesnay adalah seorang ahli ekonomi yang berasal dari Prancis. Francois Quesnay terkenal sebagai penggagas ekonomi tabel yang dirumuskan pada tahun 1758. Tabel tersebut adalah fondasi awal lahirnya konsep fisiokrat. Francois Quesnay lahir pada tanggal 4 Juni pada tahun 1694 di Mere, salah satu desa yang dekat dengan Versailles. Francois Quesnay adalah seorang ahli ekonomi politik yang berkebangsaan Prancis, dan karya-karyanya banyak yang dipengaruhi oleh Belgrano dan Turgot. Ayah Francois Quesnay merupakan seorang advokat dan juga seorang wirausahawan. Pada umur 16 tahun, Francois Quesnay pernah magang di salah satu praktik bedah. Berhubungan dengan itu, Quesnay menyelami ilmu kedokteran dan ilmu bedah di kota Paris. Dan selain itu juga, Quesnay mendapatkan gelar master di ilmu bedah, dan Quesnay akhirnya menetap dan membuka rumah praktik sendiri di kota Nantes. Francois Quesnay ditunjuk sebagai sekretaris Akademi Ilmu Bedah yang didirikan oleh Francois Bigot de la Péronne pada tahun 1737. 1 tahun dari itu, Quesnay menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar doktorat di bidang kedokteran. Quesnay sebelumnya adalah dokter pribadi raja yang kemudian membangun sebuah rumah praktik di istana Versailles. Kepintaran Quesnay di ilmu kedokteran membuat Raja Louis XVI menghormati Quesnay, sehingga Raja Louis XVI memberikan Quesnay 3 buah bunga pansi, yaitu bunga simbol kecerdasan. Selain itu juga, Raja Louis XVI menyebut itu dengan The Thinker. Namun, Quesnay sekarang bisa dibilang mendedikasikan dirinya di bidang ilmu ekonomi. Pada tahun 1750, Quesnay bertemu dengan Jean-C.M.V. de Gournay, seorang akademik yang tertarik dengan ilmu ekonomi, dan Quesnay mulai berhubungan dengannya. Bersama dengan de Gournay, Quesnay mensintesis bab filosof pada buku Economics, dan kemudian mereka memberi nama Physiocrat agar para akademia mudah paham dengan dua teori yang berbeda walaupun dua teori tersebut berasal dari satu akar. Francois Quesnay meninggal pada tanggal 16 Desember tahun 1774. Semasa hidupnya, Francois Quesnay sudah banyak memberikan kontribusi kepada dunia kedokteran dan dunia ekonomi. Selain itu juga, Quesnay sangat bangga dengan muridnya, yaitu Anne Robert de Courtois dan Baron de Launay, yang berhasil menjadi menteri keuangan pada saat itu.
Quesnay menikah di tahun 1718 dan punya 2 anak laki-laki dan perempuan. Salah satu dari keturunan generasi ketiga Quesnay berhasil di bidang politik. Dan terakhir, pemikiran ekonomi Francois Quesnay. Francois Quesnay merupakan tokoh utama atau orang yang paling terkenal dalam aliran fisiokrat ini. Quesnay ditunjuk sebagai anggota Académie des Sciences, yaitu sebuah badan ilmiah dengan reputasi yang sangat tinggi di Prancis. Di dalam buku milik Francois Quesnay, yaitu buku yang berjudul Tableau Économique, dituliskan sistem perekonomian di suatu negara sama seperti kehidupan biologis dalam tubuh manusia. Artinya membentuk suatu kesatuan yang harmonis antara satu bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Demikian pula, proses ekonomi dan fenomena kehidupan ekonomi merupakan satu kesatuan yang memiliki hukum tersendiri tentang hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Francois Quesnay membagi masyarakat menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelas produktif, yaitu kelas masyarakat yang produktif, artinya masyarakat yang aktif mengelola tanah seperti pertanian dan pertambangan. Yang kedua, kelas des propriétaires, yaitu kelas tuan tanah, artinya bagi masyarakat yang mempunyai tanah. Yang ketiga, kelas steril atau kelas stipendil, yaitu kelas bagi masyarakat yang tidak produktif atau steril, yang terdiri dari saudagar atau pedagang, pengrajin, dan industriawan. Yang keempat, kelas pasif, yaitu kelas bagi masyarakat buruh atau labor yang menerima upah atau gaji dari tenaganya. Bagi Francois Quesnay, hukum ekonomi sama dengan hukum kodrat karena seperti halnya tanah merupakan satu-satunya sumber kekayaan manusia. Itu juga mencakup berbagai kegiatan seperti bertani, pertambangan, dan beternak. Kelas tuan tanah dipandang sebagai pengeksploitasi belaka karena hasilnya tidak dicapai dengan kerja. Kegiatan industri dan perdagangan juga dianggap tidak produktif, karena semua kegiatan industri hanya mengubah bentuk dan sifat barang. Begitu juga perdagangan, karena Quesnay hanya mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena orang yang paling produktif di antara keempat kelompok sosial tersebut adalah petani, Quesnay menyarankan agar kebijakan pemerintah hanya berfokus pada peningkatan taraf hidup petani, bukan sebaliknya, yaitu pemberian keistimewaan kepada pemilik tanah dan pedagang seperti yang mereka nikmati selama ini di bawah pemerintahan yang mengagungkan merkantilisme. Menurut pandangan yang dipaparkan barusan, bisa dilihat kaum merkantilis yang meyakini bahwa sumber utama kekayaan suatu negara adalah surplus dari perdagangan luar negeri. Dan menurut kaum fisiokrat merupakan pandangan yang salah. Kaum fisiokrat mengkritik merkantilis karena memberlakukan peraturan perdagangan ketika mereka seharusnya bebas dari kendali. Para pedagang dituduh membuat barang lebih mahal karena memungut pajak dengan harga yang tinggi. Gagasan Quesnay yang disebutkan sebelumnya jauh lebih maju daripada gagasan kaum merkantilis. Pola dan penalaran yang disajikan oleh Francois Quesnay didasarkan pada kerangka dasar analisis tertentu untuk fenomena, peristiwa, dan masalah ekonomi masyarakat. Dalam buku Francois Quesnay yang berjudul Tableau Économique, Quesnay berasumsi bahwa ekonomi digolongkan menjadi 3 kategori atau 3 sektor yang tidak sama, yaitu yang pertama, sektor pertanian yang menghasilkan bahan pangan, bahan mentah, dan hasil pertanian lainnya. Yang kedua, sektor manufaktur atau sektor industri yang menghasilkan barang-barang seperti pakaian, bangunan, dan alat-alat yang biasa digunakan oleh buruh tani dan pabrik. Manufaktur juga merupakan bagian dari sektor jasa, karena jasa bertanggung jawab untuk memfasilitasi perdagangan nasional dan internasional. Yang ketiga, kelas pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi tetapi berhak atas surplus pertanian. Sewa ini merupakan pembayaran tambahan kepada pemilik tanah dan pandangan ini dikenal sebagai teori sewa fisiokratis. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.